Oke, sekarang kita mau ke toko kelontong untuk membeli sesuatu yang satuan kiloan, dan kita akan membuktikan seberapa tepat kiloannya. Terima kasih. Kunci motor di mana, guys? Oke guys, kita udah membeli satuan 1 kilo, sama yang setengah kilo, sama yang seperempat kilo. Yuk kita buktikan seberapa tepat timbangannya. Jadi ini akan langsung timbang ya guys ya, biar tidak rancu nanti sama toko selanjutnya. Tetap ikuti kami ya guys. Ini kita lagi mau cari tempat untuk langsung menimbang, untuk membuktikan seberapa tepat ukuran yang tercantum di pedagangnya ya, yang katanya ini 1 kilo, setengah kilo, sama seperempat kilo. Yuk kita buktikan bersama-sama ya guys ya. Ini kita udah dapat tempat ya guys ya. Kita akan membuktikan kebenaran dari satuan 1 kilo, setengah kilo, sama yang seperempat kilo. Yuk kita buktikan seberapa tepat dan seberapa jujur pedagang-pedagang. Kita mulai yang dari kecil dulu ya, yang paling kecil dulu kita timbang. 248 sudah sama karet sama pastinya ya. Harusnya berarti 250, isi bersih harusnya 250. Oke, terus ini yang setengah kilo. Oke, yang setengah kilo lebih tepat, dan kita buktikan yang 1 kilogram. 982, ini belum dipotong sama plastik sama karetnya, berarti berat bersih memang tidak akan 1 kilo. Oke, kita cari toko selanjutnya. Kilo. Oke guys, kita ke toko kelontong selanjutnya. Toko ini kita coba beli yang sama, sesuatu yang sama. Mbak, ada gula tengahan? Ya, kita kembali lagi ke tempat tadi untuk melakukan pengukuran ya guys ya. Jadi kita langsung ukur saja di tempat yang tadi kita numpang untuk membuktikan. Ini gula yang barusan kita beli di toko kedua ya guys ya. Tadi yang satu ini, yang satu ada karetnya, tak berarti pedes. Jadi kalau yang ini yang barusan nggak ada karetnya. Kita akan timbang dari yang terkecil dulu seperti ya tadi ya. Kita udutin dulu. Oke,
Ini yang paling kecil yaitu 250 gram. Wush, mantap. Ini mungkin sangat presisi. Berarti dia ini plastiknya ikut, paling plastik berapa gram ya gitu. Ini yang 500 gram ya, yang setengah. Dan ini dilebihin ya guys ya. Ini dilebihin 500 gram lebih. Dan ini yang terakhir kita ukur yang ukuran 1 kilo. Apakah akan lebih atau tepat atau kurang? Yuk kita buktikan. Nah ini malah agak kurang ya guys ya kalau dipotong sama plastik. Ini agak kurang sedikit, tapi nggak masalah karena ini pasti non teknis dan tidak kesengajaan. Oke, kita lanjut ke toko. Oke, kita mencari yang selanjutnya ya guys ya. Setelah tadi banyak yang tepat, bahkan ada yang lebih, walaupun ada kurang, pasti sekurang-kurangnya itu tidak akan menghasilkan banyak keuntungan ya, sama aja karena masih harus beli plastik untuk jadi bungkusnya tentu saja. Nah, kita cari toko kelontong selanjutnya untuk membeli item yang sama. Jadi yuk ikuti kami di sini ya guys ya. Mana nih? Oke, tapi kita dari sini aja ya guys ya. Oh di sini ya guys. Di sini ya guys ya. Di sini ya guys ya. Di sini aja ya guys ya. Itu Mbak ada ini enggak yang gula 1 kilo sama yang setengah sama yang seperempat? Masih oke guys, kita udah dapat ini kembali di toko yang ketiga ini ya guys ya. Jadi di tahap yang masih wajar-wajar saja, jadi tidak disinyalir tidak ada kecurangan atau usaha untuk mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Jadi tetap masih banyak orang jujur dan masih banyak orang yang masih bisa dipercaya gitu. Tidak ada yang mengurangi takaran. Jadi kalau toko-toko kelontong kayak gini mungkin beda sama pabrikan ya, jadi lebih detail dan lebih mungkin orangnya jauh lebih baik karena semakin besar perusahaannya semakin banyak permainannya. Ya itu sih cuma asumsi saja, tidak tentu benar, tapi ya mungkin bisa jadi benar bisa jadi enggak. Jadi yuk kita buktikan, nggak usah banyak bertele-tele, kita ke lokasi penimbangan dan pengujian. Check it on. Ya guys, ini yang barusan kita beli di toko yang barusan yang ketiga ya guys ya. Jadi kita buktikan lagi di sini seberapa tepat, seberapa jujur para pedagang kelontong ya, pedagang sembako. Kita nyalain dulu.
Ini timbangan boleh minjem ya guys ya, jadi masih ini yang 1/4 kilo, dan ini yang setengah kilo, dan ini yang 1 kilo. Oke, dari yang dua tadi itu harganya sama sekitar 26.000. Nah ini yang paling murah nih 25.000, tapi kita buktikan seberapa tepat timbangannya mulai dari yang terkecil. Nah harusnya kan 250 yang spread tadi 250, dan ini cuma 178, berarti nggak ada 200 ya, 200 aja belum gitu. Jadi ini bisa dipastikan kurang takarannya ya guys ya, tidak ada 250 gram. Terus kita ke yang 500 gram atau tengahan kalau orang sini bilangnya. Jadi yuk kita buktikan seberapa tepat, apakah kurang seperti yang 250 gram. Ini malah kurang ya, karena harusnya 500 gram, ini 466, dan ini masih ada plastik gitu ya. Maksudnya kalau plastik sih memang wajib ya. Mungkin ngambil untung plastik, tapi mungkin kalau dari 500 gram sampai ke 466 untuk modal plastik kayaknya terlalu banyak untuk menguranginya. Jadi ini yang 1 kilo, coba kita buktikan. Yuk kita buktikan sama-sama, karena yang kecil ini udah kurang, yang tadi kurang, ini juga yang 500 gram juga kurang. Coba yang ini yang 1 kilo apakah akan kurang juga? Kalau kurangnya itu 2 gram itu mungkin untuk modal plastik atau karet atau staples gitu ya. Tapi kalau sampai hampir 30 gram ini kalau kali per kemasan itu memang keuntungannya lumayan, tapi kita nggak tahu ya guys ya, mungkin ada kesalahan gimana, sengaja atau tidak sengaja, memang kita tidak tahu. Cuma kita ini menghadirkan suatu fakta menarik di kehidupan sekitar kita, di mana berat bersih itu apakah valid atau tidak, dan kita menyajikan suatu fakta dan fakta menarik yang tidak jauh dari kehidupan kita, karena kita selalu butuh gula untuk sekedar ngeteh atau ngopi. Oke, gitu aja dari YKB Project. Kalau mau ada sembako yang bisa atau ingin direview lagi, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan mencoba membuktikan dan barang sembako gitu ya, entah itu beras, entah itu gula atau tepung. Sekarang kita mau udahin dulu. Ini ada 3 sampel, yang tadi itu sampelnya banyak yang pas atau ada yang lebih, dan ini yang terakhir malah ada yang kurang. Jadi gitu aja dari kami guys. See you in the next video. Cut.